Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sapaan pagi kita hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 5. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah pesan di WA saya tentang sebuah nasihat seorang ayah kepada anaknya. Dan saya merenung bahwa mungkin seperti itulah sikap seorang anak ketika mendengarkan apa nasihat ayahnya, melihat dengan cara pandang yang berbeda dari setiap sudut pandang anak-anaknya. Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya, janganlah pernah menagih utang. Yang kedua, janganlah pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Ketika ayahnya mau meninggal dunia, dia mengatakan kedua pesan ini kepada anaknya. Dan hari-hari berlanjut ketika ayahnya sudah meninggal. 5 tahun berlalu ketika ayahnya sudah meninggal. Kemudian sang ibu datang dan melihat situasi anak-anaknya dan dengan usaha yang sudah anak-anaknya lakukan. Dia sangat terkejut ketika dia berjumpa dengan si sulung. Ibunya berkata, "Anakku, kenapa kondisi bisnismu seperti ini?" Si sulung menjawab, "Ibu, aku menjalankan seperti apa yang ayah sebutkan. Aku mengikuti pesannya. Ayah bilang aku dilarang menagih hutang kepada siapapun, sehingga banyak utang yang tidak dibayar dan lama-lama habislah modalku. Dan ketika ayah berbicara berpesan supaya aku tidak terkena panas matahari, aku pergi ke kantor naik taksi karena aku hanya memiliki motor. Sehingga setiap hari aku mengeluarkan banyak uang untuk menaiki taksi pulang dan pergi. Habislah uang saya," katanya. Kemudian ibunya pergi ke tempat anaknya yang bungsu. Ternyata si bungsu ini menjadi seorang yang sukses. Ibunya bertanya kepada anaknya, "Anakku, bagaimana kamu bisa menjadi sedemikian sukses?" Anaknya berkata, "Aku mendengarkan apa pesan ayah. Ayah menyuruh aku supaya tidak memberi hutang pada siapapun, tidak menagih hutang kepada siapapun, sehingga aku tidak memberi utang kepada siapapun. Namun kalau ada orang yang datang kepada aku meminta uang, aku memberikan sedekah, sehingga lama-kelamaan modal aku semakin hari semakin bertambah," katanya demikian. Ketika ayah berkata supaya tubuhku tidak terkena panas matahari, maka aku berangkat dengan motorku sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam, sehingga para pelanggan tahu tokoku buka lebih pagi dan tutupnya lebih sore. Begitulah cara pandang mereka terhadap pesan atau nasihat orang tuanya, nasihat ayahnya yang sudah meninggal dunia. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga mau belajar tentang bagaimana seorang nasihat ayah kepada seorang anaknya. Ya, sama seperti apa yang Salomo rasakan dalam hidupnya ketika dia mendengarkan pesan dari Raja Daud ayahnya. Ya, Amsal 4 ayat 1 sampai 5 hari ini berbicara tentang bagaimana seorang anak melihat, cara pandang seorang anak melihat didikan dan juga pengertian yang diberikan oleh ayahnya. Artinya ketika mereka mendengar, ketika mereka tahu, dan ketika mereka melakukannya dalam hidup mereka, tentu saja nasihat itu bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan anaknya ketika dia sukses suatu hari nanti. Nah,
Dalam kitab Amsal ini juga disebutkan supaya anak-anak memiliki waktu untuk mendengarkan ayahnya. Dan juga demikian, ayah memiliki waktu untuk memberikan nasihatnya kepada anak-anaknya. Sehingga perjumpaan atau keadaan di tengah-tengah keluarga itu sangat sangat mempengaruhi ya untuk tumbuh kembang anak, untuk melanjutkan kehidupannya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Di dalam diri seorang anak ada dua hal yang harus terlihat, yaitu cara mendengar dan juga cara untuk beroleh pengertian. Tidak hanya sekedar mendengar, tidak hanya sekedar tahu, tapi juga mengerti ya. Bagaimana merefleksikannya dalam kehidupan. Ada pengertian di dalamnya dengan cara yang berbeda. Mungkin sama seperti yang sudah disebutkan tadi di atas sebagai ilustrasi, bahwa tidak hanya mendengar tok seperti itu dan mempraktekannya. Namun bisa diperhatikan bahwa dimunculkanlah dalam hati bagaimana caranya mendengar dengan baik dan bagaimana caranya menaruh pengertian di dalam setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Demikian juga ayat 1 ini menyebutkan bahwa mendengar nasihat ayah supaya beroleh didikan dan pengertian. Pada kenyataannya zaman sekarang ini banyak ayah yang tidak punya waktu untuk menyampaikan pesan, untuk menyampaikan didikan, untuk menyampaikan nasihat bagi anak-anaknya. Ayah sibuk dengan pekerjaannya dan tidak punya waktu untuk keluarga. Ya, alasannya mencari uang, alasannya berusaha untuk kecukupan rumah tangga. Namun akhirnya dia tidak punya waktu untuk memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak juga tidak mau lagi mendengar ayahnya. Anak-anak juga tidak rindu akan keluarganya. Anak-anak lebih baik menyenangkan dirinya di luar rumah. Sehingga terkadang rumah itu menjadi sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apapun yang berguna bagi seorang anak. Tidak ada kedekatan di dalam keluarga, dan akhirnya rumah itu bukan menjadi tempat yang nyaman, tapi rumah menjadi persinggahan bagi anak-anak dan juga bagi orang tua. Namun apa yang disebutkan Salomo dalam kitab Amsal ayat yang kedua ini, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Dalam ayat 2 sampai ayat 4 ini disebutkan bahwa Salomo bisa bertumbuh dengan baik karena dia tinggal dengan ayahnya, karena dia mendengarkan nasihat ibunya, karena dia tahu betul apa yang ayahnya katakan kepadanya, sehingga dia memegang perkataan ayahnya, maka dia akan hidup. Saudara yang terkasih, dalam ayat ini disebutkan bahwa sosok ayah adalah sosok yang bisa memberikan pegangan bagi anak-anaknya. Sosok ayah adalah sosok sebuah tokoh yang bisa mengayomi anak-anaknya menjadi sebuah pribadi yang patut diteladani, menjadi pribadi yang patut dicontoh. Jadi dalam hal ini kita sebutkan bahwa seorang ayah harus takut kepada Tuhan. Seorang ayah harus mendengar firman Tuhan, dan seorang ayah harus mengerti posisinya untuk bisa menjaga rumah tangganya, menjaga keluarganya, bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga, sehingga ayah menjadi seorang panutan, tokoh yang patut diteladani dalam sebuah keluarga. Bagaimana bisa seorang ayah menjadi seorang teladan jika dia juga tidak peduli terhadap keluarganya sendiri? Tentu saja tidak bisa. Jadi seorang ayah harus belajar dari firman Tuhan hari ini supaya bisa menjadi seseorang yang berguna bagi keluarga, seorang yang mencintai keluarga, seorang yang mencintai anak-anaknya, supaya melihat masa depan anak-anak yang lebih berharga. Sehingga seorang ayah harus terus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan tentu saja kedekatan seorang ayah dengan Tuhan akan membuat dia mencintai keluarganya. Jadi saudara yang terkasih,
Jika kita adalah seorang ayah pada saat ini, mari lipatlah tangan kita, bersabarlah dalam kehidupan kita, dan teruslah berjuang dalam hidup kita. Dekatlah dengan Tuhan dan nikmati kasih Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau bisa menjadi teladan bagi anak-anakmu. Jika engkau seorang anak pada saat ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kiranya engkau semakin dikuatkan dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan biarlah kiranya setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua kepadamu bisa menjadi pedoman yang baik dalam hidupmu. Dan ingatlah, ketika kita melihat sesuatu dengan cara pandang yang berbeda, kita bisa menjadi sukses. Jikalaupun pada saat ini kita tidak memiliki orang tua yang baik, kita tidak memiliki ayah yang mungkin punya waktu seutuhnya bagi kita, kamu tidak boleh menyerah. Anak-anak tidak boleh menyerah. Anak-anak harus tahu bahwa Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anak-anak harus mengerti bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Lihatlah dengan cara pandang yang berbeda. Jika engkau saat ini memiliki, mungkin engkau tahu ayahmu tidak bertanggung jawab, ayahmu tidak melihat engkau, ayahmu tidak menyayangi keluarga. Lihatlah dengan cara pandang yang berbeda, sehingga engkau menjadi seseorang yang berbeda dengan ayahmu, dan engkau menjadi seseorang yang bertanggung jawab di dalam rumahmu. Kiranya Tuhan yang mengubahkan hati kita. Karena apa? Karena cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu hal akan mengubahkan nilai dari sesuatu itu. Meskipun itu barang atau keadaan atau situasi, tentu ketika kita melihat dengan cara pandang yang berbeda, nilainya tentu akan berbeda pula. Jadi saudara yang terkasih, marilah pakaikan hikmat, pakaikan pengertian, perolehlah didikan dan perolehlah kebijaksanaan dalam hidup, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu tentang kehendak Tuhan, tentang kebijaksanaan, tentang hikmat dan didikan. Apalagi ketika kita mengarungi sebuah tantangan hidup dalam kehidupan kita, tentu saja hal ini akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga apapun yang kita putuskan dalam hidup kita itu bukan menjadi sebuah penyesalan, tapi karena kita sudah mengerti, kita sudah paham, kita penuh hikmat, kita penuh bijaksana dalam memutuskannya, semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudaraku, saya mau berdoa supaya kita semua sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, memberikan pendidikan yang terbaik bagi keluarga-keluarga kita. Biarlah keluarga-keluarga kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup keluarga kita, sehingga anak-anak itu bisa bertumbuh dalam iman, anak-anak bisa bertumbuh beroleh pengertian, beroleh hikmat, sehingga dalam dia menghadapi tantangan kehidupan di luar rumah, dia semakin kuat, dia semakin bijaksana, dia beroleh pendidikan yang baik di tengah-tengah keluarga, dan dia boleh menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah Tuhan melindungi kita, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan didikan kepada kita, sehingga kita terus menjadi berkat bagi sekitar kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat dan karunia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami pada saat ini. Kami tahu Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mengerti Tuhan, Engkau mau mengubahkan kami menjadi seorang pribadi yang lebih baik pada saat ini. Jika saat ini kami adalah seorang ayah atau seorang ibu, seorang orang tua yang kurang memperhatikan keluarga kami, anak-anak kami, biarlah kiranya Tuhan mengubahkan kami, sehingga kami memberi hati kami kepada keluarga-keluarga kami, sehingga keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang berubah, keluarga yang penuh hikmat, keluarga yang mendapatkan didikan yang baik dalam keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami, biarlah kiranya anak-anak kami mendengarkan nasihat, didikan, peroleh pengertian dan hikmat, sehingga dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam hidupnya, mereka semakin dikuatkan dalam Tuhan, mereka semakin dikuatkan dalam pengertian dan hikmat, sehingga mereka kuat menghadapi setiap kenyataan yang ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.